hadir Bu Mita Amelia, hadir Bu Siti Fasila, hadir Bu Suci Anggraini, hadir Bu Hervina, hadir Dewi Nurfatona, hadir Brigita Sartini, hadir Intan, hadir. Oke, berarti ini yang nggak hadir ada Aditya Agal sama Bilkis ya. Ada yang tahu mereka kemana? Nggak Bu. Nggak tahu, ada nggak bilang itu, sebenarnya nggak izin. Nggak tahu. Oke, ya nggak apa-apa. Baiklah anak-anak, lanjut pembelajaran saja. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang berani untuk memimpin doa? Silakan, Fasya. Baik, Bu. Sebelum kita mulai, baik kita berdoa dulu. Saya masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin, amin. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke pembelajaran hari ini. Sebelumnya anak-anak udah ada yang tahu belum kita hari ini mau belajar apa? Oke, sebelum kita lanjut, Ibu ada video yang harus kita tonton bersama-sama dulu. Kita tonton terlebih dahulu ya. Baik. Hai Ali, kamu sedang apa? Oke, sebelumnya itu tanya, ada yang tahu apa itu gaya belajar, auditori, visual, dan kinestetik? Karena anak-anak belum mengetahui apa itu tentang gaya belajar, maka dari itu hari ini kita akan belajar mengenai gaya belajar, tentang tipe gaya belajar dan sisi dari gaya belajar. Oke, ini Ibu ada materi mengenai tentang gaya belajar. Tadi kita sudah menonton video. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang dirasakan pada efek di video tadi? Boleh diminta pendapatnya? Silakan Hervina. Si Ali tidak paham dengan materi karena isinya cuma tulisan. Oke, ada lagi? Oke, tadi si anak itu tidak memahami, tidak bisa menangkap karena isinya tulisan. Maka dari itu anak tersebut itu mengalami yang namanya kesulitan belajar, kan? Karena belum menemukan gaya belajarnya. Selanjutnya, gaya belajar itu apa ya? Ada yang tahu? Belum. Oke, di sini Ibu mengutip dari Buffon mengenai gaya belajar. Jadi beliau menyampaikan bahwa gaya belajar ini merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses dan menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam gaya belajar. Yang di video tadi juga sudah dijelaskan bahwa ada 3 macam-macam gaya belajar. Yang pertama itu ada visual, auditori, dan kinestetik. Oke, kita akan bahas satu persatu dari visual terlebih dahulu. Bisa anak-anak baca juga bahwa gaya belajar visual ini, apa yang disebut dengan visual learning ini merupakan menitik beratkan pada ketajaman penglihatan. Artinya bukti-bukti konkret harus diperhatikan terlebih dahulu nih agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini itu mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayai
visual. Ada yang mau membacakan? Itu boleh Siti Zahara terlebih dahulu. Ciri-ciri dari visual, pertama rapi dan teratur, kedua berencana dan mengatur dalam panjang yang baik, tiga teliti dan detail, empat mementingkan penampilan baik dalam hal pakaian maupun presentasi, lima pengeja yang baik dan dapat memilih kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka. Selanjutnya biasanya tidak terganggu oleh keributan, mempunyai masalah mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Terakhir lebih suka membaca daripada dibacakan. Oke, terima kasih Siti. Ini tadi adalah ciri-ciri dari gaya belajar visual. Ibu mau tanya nih, apakah dari anak-anak sekalian ada yang termasuk dari ciri-ciri ini? Tidak ada? Siapa? Fasya sama Rizka. Ibu mau memastikan lagi nih, apakah benar dari ciri-ciri yang di sini itu kalian tipe gaya belajarnya visual? Ya boleh, terlebih dahulu. Ada yang sesuai, ada juga yang sesuai. Yang sesuai apa aja? Seperti lebih suka membaca daripada dibacakan. Terus yang Ya. Mana? biasanya tidak terganggu sama keributan Bu. Lagi? Ini aja rapi dan teratur. Rapi dan teratur. Oke. Kalau dari Rizka bagaimana? Sama Bu yang pertama tadi biasanya tidak terganggu oleh kita. Jadi misalnya baca novel Bu, biasanya gitu. Nggak melihat sekitar itu Bu, nggak terganggu, Fokus ya? fokus. Sama yang mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal. Jadi kalau cuma didengar kurang nangkep Bu, harus dituliskan baru lebih ingat. Oke. Berarti anak-anak yang memiliki gaya belajar di visual itu ada Rizka sama Fasya ya. Selanjutnya nih, kita lanjut ke gaya belajar auditori. Ibu bacakan. Jadi auditori ini dikenal juga dengan auditori learners. Nah, gaya belajar ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Selanjutnya kita akan lihat nih ciri-ciri dari auditori itu bagaimana sih? Ada yang mau membacakan? Ibu persilakan. Happiness? Semuanya? Iya, semuanya. Yang pertama berbicara kepada diri sendiri sama saja. Yang kedua mudah terganggu oleh keributan. Yang ketiga menggerakkan bibir mereka dan mendapat tulisan di buku ketika membaca. Yang keempat senang membaca dengan keras dan menyenangkan. Yang kelima dapat mengulangi kembali dan menunjukkan ada irama dan suara. Yang keenam merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang ketujuh biasanya membicara yang pasti. Yang kedelapan lebih suka musik daripada seni. Oke. Jadi ini ada ciri-ciri dari gaya belajar auditori. Ibu mau tanya lagi, siapa anak-anak yang memiliki ciri-ciri gaya belajar dari auditori boleh? Oke, ada 4 nih. Ibu mau dengar ada 5. Ibu mau dengar 2 deh dari Suci sama dari Dita. Yang mana termasuk dan diceritakan. Silakan dari Suci terlebih dahulu. Kalau Suci sendiri mungkin cirinya berbicara kepada diri sendiri saat bekerja dulu. Terus mudah terganggu oleh keributan Bu. Jadi kalau ada keributan itu nggak bisa sama sekali kerjain tugas Bu. Ya. Terus menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan buku ketika membaca Bu. Terus senang membaca dengan keras dan mendengarkan kadang-kadang Bu. Terus itu aja Bu. Ini aja. Kalau dari Brigita gimana? Kalau dari saya Bu, saya hampir ini Bu, tapi kecuali ada dasarnya Bu, karena kadang saya merasa kesulitan di situ, yaitu merasa kesulitan untuk menulis sama biasanya pembinaan yang pasti. Nah, di dua itu kadang saya masih kesulitan
sekitar. Nah, untuk yang lainnya itu benar-benar saya lakuin gitu Bu. Oke, berarti dari ciri-ciri ini sudah termasuk ya dari yang dirasakan dari anak-anak itu gitu. Oke. Selanjutnya untuk gaya belajar yang lain itu ada gaya belajar apa? Kinestetik. Oke, jadi kinestetik ini gaya belajar yang mengharuskan individu atau peserta didik itu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Nah, orang yang memakai gaya belajar ini itu biasanya belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlihat langsung dengan sebuah persoalannya. Oke, ini ada ciri-ciri. Ini ada ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Ada yang mau? Boleh diskus dulu. Ciri-ciri yang pertama itu berbicara dengan perlahan, Ya. menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapat perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, lalu selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, belajar melalui manipulasi dan taktik, lalu menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh dan tidak dapat berdiam untuk waktu yang lama. Oke. Jadi ciri-cirinya saat ini nih, siapa saja anak-anak yang mengalami? Kayak siapa-siapa aja? Coba tinggi-tinggi dong. Tapi sedikit dulu. Nggak semuanya. Ayo mau dengar dari Mita dulu. Kalau dari kita itu menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, menambah diri, cara dengan orang, belajar melalui manipulasi dan taktik, menghafal dan cara berjalan dan melihat. Oke, ini dari Mita ya. Ibu mau dengar nih dari Dewi Nurfakona. Tadi dari 3 gaya belajar yang sudah Ibu jelaskan kayaknya nggak ada yang cuci tangan. Boleh dari Ibu yang masih di Bu. Kira-kira Ada di visual, ada di audio, kinestetik, berarti merangkap semua gitu ya. Oke. Selanjutnya ada lagi dari anak-anak yang memiliki ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Angkat tangan tinggi dong, boleh. Bergerak. Berbicara perlahan, tidak terlalu menanggapi perhatian fisik, setambah Bu. Terus menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian, kadang-kadang dipakai Bu, karena orang tuh suka nggak memperhatikan waktu kamu jadi ditarik. Terus berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, ya Bu. Lalu selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak betul. Terus belajar melalui manipulasi dan praktik. Saya suka Bu untuk melakukan hal-hal praktik betul. Lalu menghafal dengan cara berjalan dan melihat, nggak berjalan tapi melihat. Lalu menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca betul. Banyak menggunakan isyarat tubuh, ya Bu, tangan tidak bergerak. Lalu tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Betul sekali Bu. Oke. Jadi dari tadi Ibu lihat anak-anak ini memiliki gaya belajar yang berbeda-beda ya. Dari ada yang visual, ada yang auditori, dan ada yang kinestetik. Nah, oke, mungkin ini saja materi yang Ibu sampaikan dari mengenai gaya belajar itu, dan anak-anak sama menentukan gaya belajarnya masing-masing agar tidak mengalami kesulitan dalam belajar. Oke. Sebelum kita lanjut nih, ada yang mau ditanyain nggak sebelum kita kuis? Karena kita nanti bakal ada kuis. Iya. Oke. Jadi Ibu jelasin sedikit dulu tentang kuis kita ya. Di sini ada 6 kotak. Ada 6 kotak. Di 2 kotak yang Ibu nggak tahu juga di mana. Ini ada zone. Ada zone-nya, yang artinya itu nggak ada soal kuisnya. Dan artinya anak-anak itu aman gitu, nggak bakal menjawab soal. Ya zone berhadiah gitu, zone berhadiah. Jadi bakal ada 4 soal di dalam kotak ini yang harus anak-anak jawab. Oke Bu.
Konsentrasi, konsentrasi dimulai. Putri Mita, Ika Suci, Suci Intan, Intan Fasya, Fasya Rara, Lara Tona, Ona Vina, Ina Gita, Ika Suci, Suci Intan. Intan Tona, Oke, satu. Jadi
Oke, jadi siapa dulu yang mau mulai? Siapa yang Kita berdiri? Oke, caranya untuk membuka fotonya ini nanti Mipa siapin. Kita mau pakai yang mau pilih nomor berapa, terus nanti kotaknya ditekan. Oke Bu. Oke. Jangan tekan air ya. Oke, dari Mipa terlebih dahulu mau nomor berapa? Cak cucup ya Bu. Kita nomor 5 Bu. Oke, nanti entar kita buka bersama-sama ya. Gitu, 1, 2, 3. Oke. Jadi kita mendapatkan soal apa yang kamu ketahui tentang gaya belajar. Oke, silakan untuk kita dijawab terlebih dahulu. Ini namanya apa ya? Jadi Bu, kalau menurut saya terkait tentang gaya belajar itu merupakan cara atau gaya kami sebagai siswa itu dalam belajar Bu. Seperti tadi ada auditory, visual, dan kinestetik agar pada saat belajar itu kami lebih mudah untuk mengerti pelajaran itu. Oke, karena itu sudah dijawab. Silakan kita duduk kembali. Ini hadiah ada Bu. Ya nanti hadiahnya menyusul ya. Udah? Sudah Ibu. Oke, kita lanjut karena sudah dijawab. Selanjutnya boleh siapa? Suci. Oke, silakan Suci. Suci mau nomor berapa Suci? 1 Bu. Oh 1. Oke. Persiapan pindah sana Suci. Yang mau maju saja. Ya boleh. Silakan. 1, 2, 3. Oke. Jadi ada soal. Bagaimana pengalaman kamu sebelum mengetahui gaya belajar yang kamu miliki? Silakan Suci untuk jawab. Agak maju Suci. Boleh, silakan jawab nak. Ibu, ini kenapa ya? Pengalaman Suci ketika belum mengetahui gaya belajar kayak video yang pertama tadi Bu, kayak Ali. Ya, kenapa Ali? Kebingungan Bu. Oke. Suci juga sering males Bu. Terus sekarang juga sering males kok Bu. Terus juga ya udah itu aja, Bu. Oke. Jadi pengalaman Suci itu sebelum mengetahui gaya belajar itu Suci merasa bingung gitu ya, kayak yang video yang ditonton bersama-sama tadi. Oke, silakan. Silakan Suci untuk duduk kembali nak. Oke. Dua soal sudah keluar nih, masih ada 2 soal lagi dan 2 keuntungan untuk anak-anak yang mendapatkan. Silakan yang ketiga siapa? Baca. Ada. Silakan baca mau nomor berapa? Baca. Nomor 4 Bu. Boleh, nomor 4. Silakan ditekan 1, 2, 3. Ya. Jadi zong di sini adalah zong berhadiah. Enjoy ya guys. Aku tidak milih Bu. Milih. Baru bersisa ya Bu. Oke, nanti juga ya. Iya apa? Musik Bu, musik ketiga. Oke, kita ambil satu dulu ya. Selanjutnya nomor 4 udah terjawab dan zong udah keluar 1. Ya, Nomor siapa yang satu? Ibu buka Bu. Buka Bu. Dikit kok dikit. Siapa yang keempat? Yang keempat siapa? Silakan kakak. Maju. Kakak mau pilih nomor berapa? Ini kita kayak super deal ya. Kayak berapa? Silakan Bu. Ini Bu. Ini Bu.
auditori Bu. Bisa dijelaskan kenapa? Dominan kinestetik karena saya lebih tidak setia, tangannya terus bergerak, terus kalau ngapal harus diikat Bu. Terus kalau auditori berarti Bu berbunyi suaranya, terus mudah ke distract Bu. Oke. Itu jawaban dari Rara sama orang-orang gitu ya. Terima kasih kamu. Silakan duduk kembali. Selanjutnya tersisa Rizka dan Intan. Udah, siapa yang selanjutnya yang keempat? Intan. Kita kasih kesempatan Intan untuk memilih. Silakan Tan. Kalau Intan beruntung, Intan akan mendapatkan zong. Kalau enggak, ya akan mendapatkan soal dan saya akan mendapatkan keberuntungan. Silakan Intan mau pilih nomor berapa nak? 6. Bencana. Pokoknya teman-temannya dulu boleh silakan. Aku suka hijau. Oke, ibu kasih dulu nih warnanya. Ini ada hijau. Sama. Beda-beda. Dijelaskan apa aja itu. Kalau visual itu lebih dominan melihat ya Bu, dengan indra kelihatan gitu. Nah, terus kalau Ya, kita teman-temannya ya. terus kalau yang auditori itu lebih ke telinga, mendengarkan gitu. Mendengarkan. Terus kalau yang kinestetik itu lebih ke pergerakan. Oke, Intan, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi kita sudah melakukan kuis bersama-sama tentang apa saja gaya belajar, juga ada ciri-ciri dari gaya belajar, dan anak-anak juga sudah menentukan gaya belajar yang anak-anak miliki. Selanjutnya, Ibu ada lomba tugas evaluasi yang harus anak-anak isi. Ini diisi di rumah saja, tidak apa-apa. Oke, ini Bu bagikan terlebih dahulu ya. Oke Bu. Bagiin teman-temannya ya. Oke, ini ketua kelasnya siapa? Suci. Nanti ini dong, yang mana ketua kelasnya? Ketua kelasnya ada Suci. Nanti Ibu minta tolong sama Suci untuk dikumpulin ke ruangan Ibu, taruh aja di atas meja ya. Siap Bu. Kalau Ibu tunggu besok, jangan lewat dari jam 12. Oke Suci. Oke anak-anak, karena tadi kita udah nonton video, kita udah ini juga udah menjelaskan materi, dan anak-anak juga sudah quiz, dan kita juga sudah ice breaking. Tiba kita di ujung pembelajaran kita. Tapi sebelum itu, Ibu mau minta nih pesan-pesan dan kesimpulan dari anak-anak terkait pembelajaran kita hari ini. Boleh Ibu minta satu kesimpulan dari anak-anak dan pesan-pesannya. Kita Simpulan aja boleh. boleh, sekarang kita. Jadi kesimpulan materi hari ini itu gaya belajar itu merupakan bagaimana gaya cara kita dalam belajar Bu. Ada macam-macam gaya belajar, itu ada visual, auditori, sama kinestetik. Kalau visual itu lebih ke penglihatan,
auditori buku pendengaran, kinesia itu lebih ke terutama ke pergerakan buku. Oke, terima kasih Intan. Kesimpulannya untuk pesan-pesannya disilakan siapa? Ulang. Ini yang mana ini? Pelan-pelan semua. Coba ya, 1, 2, 3, siapa? Kita Ulang pesannya ada Bu. boleh. Jadi kesannya Pesan-pesan nggak apa-apa gitu. jadi kesan-kesannya itu pembelajaran hari itu enak Bu, menarik, terus itu nggak ngantuk, terus itu materinya juga bermanfaat untuk kamu. Udah? Oke, satu lagi Intan. Dari siapa nih? Cici atau kita? Cici atau Pasha? Cici. Kita lihat dari ketua kelasnya ya. Silakan. Ketua kelas. Bagaimana? Kesannya itu sama kayak kita Bu, menyenangkan, asik lagi Bu, pakai buku Bu, jadi itu Dekat gitu ya. Oke. Kalau kesannya itu semoga dengan yang kita pelajari hari ini tentang gaya belajar, kita dapat menemukan gaya belajar apa yang cocok untuk kita semua dulu. Amin. Saya mengucapkan terima kasih untuk antusias dari anak-anak yang terkait pembelajaran kita hari ini. Nanti kita akan belajar lagi dengan materi yang berbeda, dan yang pastinya akan lebih seru lagi. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, karena diawali dengan doa dan juga ini lebih baik kita akhiri juga dengan doa penutup. Ada yang mau memimpin doa? Silakan siapa? Ketua kelas. Silakan ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih anak-anak. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah hadir hari ini. Selamat belajar untuk mata pelajaran selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah juga mohon ampun. Ibu tutup.